Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala wa idza kana al-ma'u qullatayn fala yanjusu bi wuqu'in najasati fi illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran fa in zala taghayyuru bi nafsi aw bi ma'in tahura aw bi miskin aw kudurati turabin fala. Jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, kalau air kita di bak itu atau di kolah itu dia dua kulah, dua kulah, maka kalau masuk najis airnya tetap suci, tidak disebut air najis. Kecuali kalau airnya berubah, misal berubah rasanya atau warnanya atau baunya, menjadi rasa najis, menjadi bau najis, menjadi warna najis, walau sikit, maka air itu berubah disebut air mutanajis, air yang najis. Macam mana merasa najis? Tak boleh. Sengaja kita rasa, oh rasa tak cecak ini, tak boleh, haram, berdosa. Kalau gitu apa maksudnya rasa ini? Mana tahu pas dia sedang berkumur-kumur terasa kok lain, itu maksudnya. Sedang wuduk basuh muka kok terasa lain, itu maksudnya rasa. Tapi spesial merasa tak boleh, hukumnya haram. Jamaah, dah faham insyaAllah? Jadi kadang air kita memang warnanya keruh kian, itu tak ada masalah. Kan kadang-kadang air tanah itu keruh dia, ya lainlah kalau dari pam, jamaah. Atau kadang dia bau kian, atau kadang berwarna kian, ya tak ada masalah. Nah, kalau air yang dua kulah ada najisnya tadi, berubah dia walau sikit menjadi air mutanajis, kita biarkan aja gitu. Kita biarkan aja. Ternyata bau najisnya atau warna najisnya atau rasa najisnya hilang, air itu kembali menjadi suci. Atau kalau kita tambah air lagi, kita tambah air, warnanya atau baunya atau rasanya hilang, air itu menjadi suci. Ini hukum saja. Dalam praktik kita tak usah risau-risau. Kalau bak kita mau beruduk aja udah, tak usah ditengok-tengok pakai mikroskop, pakai apa, ada enggak najisnya, enggak usah. Itu mempersulit. Agama tidak mau yang sulit-sulit. Aduh, ini kejatuhan najis ini berubah pula. Memang dua kulah air kami ini, tapi kejatuhan najis. Cium bau pun bau najis. Tambah sajalah pewangi, biar berubah wanginya, tidak wangi, tidak bau najis. Tak boleh. Air itu tetap air najis. Atau tambah ajalah mungkin ada zat kapur, atau kalau di sini disebut tanah, keruh tanah, tambahkan ke situ supaya aromanya hilang, supaya rasanya hilang, supaya warna najisnya hilang, air tetap najis. Ini ya jamaah, mesti hati-hati. Jadi jalan satu-satunya itu ditambah air, kan? Ini hukum saja. Mudah-mudahan dalam prakteknya kita tak pernah begini, ya. Wal jari karaqidi,
Air mengalir itu banyak sikit kulahnya sama dengan air yang tergenang. Itu yang malam-malam yang lalu pernah ditanya saya, macam mana kalau air sungai? Air sungai yang di depan kita walau kecil dia, ini tidak dihitung liternya, kulahnya dari hulu ke hilir, tidak. Yang depan kita ini saja. Ada enggak dia dari sisi kita ke depan sisi seberang itu 2 kulah? Kalau ada, berlaku aturan 2 kulah. Sebab kemarin pertanyaan itu airnya mengalir tampung di ember. Air kan ngalir terus, macam mana? Sampai inilah dia jawabannya. Jadi apa yang di depan kita? Berapalah 2 kulah ini? Wal kullatan, ini saya baca, saya terjemahkan, tidak saya jelaskan. Karena orang Arab pun dah enggak pakai ini. Ini hanya untuk penjelasan kita. Apa baca kitab saja. Wal kullatani, 2 kulah itu 5 ritel, bukan liter. Ritel. R-I-T-E-L. Ritel. 500 ritel. Orang Arab sekarang mungkin kalau ditanya tak ngerti lah, enggak ngerti juga dia, karena orang Arab dah modern sekarang jemaah. Kan? Itu pun ritel mana? Baghdad pula lagi. Ke Baghdad, sedangkan awak ke Banda Aceh pun baru sekali 2-3 kali, ini Baghdad pula lagi. Dah. Enggak apa-apa kalau enggak sampai 500, kurang 2-3 ritel tak apa. Itu boleh. Kalau baknya segi 4 macam mana? Panjangnya itu 1/4 hasta panjang lebar dalam. Kan? Berabi juga itu. 1 hasta berapa pula lagi? Gini jamaah, supaya mudah. Aku baca dulu ya. Kalau dia bulat, bangsa tong, dalamnya 2 hasta, lebar permukaan tong 1 hasta. Dan ini tadi ku catatkan, liter sajalah. Berapa liter 2 kulah? Nah, ini khilaf. Imam Nawawi mengatakan 174,58 liter. Itulah 2 kulah. Imam Rafi'i katakan 176,245 liter. Lebih kurang, dekat. Ustaz Wahbah Zuhaili sebutkan 270 liter. Tinggi sekali. Ulama Irak katakan 255,325 liter. Mayoritas ulama katakan 216 liter. Jadi secara umum 2 kulah itu lebih kurang 216 liter. Kalau mau ambil Imam Nawawi boleh saja supaya cepat. Jadi airnya sedikit sudah disebut 2 kulah. Jemaah. Nih, airnya sedikit dah 2 kulah, yaitu 100, katalah 175. 175 liter. Itu kalau tong-tong yang normal itu berapa? 200-an. Dah 200-an, maka itu sudah 2 kulah. Jamaah, kan? Kita tak usahlah diukur-ukur di rumah. Enggak usah mempersulit, ya? Baik. Dah. Seterusnya, wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi. Di dalam tradisi Islam itu biasanya di sudut-sudut tempat di sebuah kota ada air minum umum. Semua orang boleh minum gratis. Itu di sistem atau sistem kota dalam Islam. Dan sebahagian suku-suku Indonesia tempo dulu pun ada itu. Jadi di tempat-tempat itu ada air. Dulu kendi.
Jadi orang minum boleh, bebas. Bahasa Arabnya al-ma'ul musabbal, air yang disedekahkan untuk sabilillah, kepentingan umum. Boleh minum, boleh jemaah. Kalau di Mekah itu, ya di sudut-sudut mana-mana kota Mekah, air Zam-Zam. Ada jemaah, bebas kita minum. Di barat pun begitu, boleh. Di Medan ada, Jalan Singamangaraja. Di PAM tu jemaah, itu air kita boleh minum. Ambil gratis. Dari Percut pergi sana, ambil segini aja, ambil. Habis itu pulang, sekedar untuk ini aja. Boleh. Saya dulu sanksi. Apa ini? Rupanya sampai sekarang boleh. Sila. Air musabbal. Nah, air musabbal itu haram digunakan untuk bersuci, karena memang diniatkan untuk minum. Tidak boleh yang lain, jemaah. Ya, ini mau hati-hati. Ini air minum nih, saya ambillah untuk apa? Nyuci kereta. Tak boleh, haram, berdosa jemaah. Ya, tak sama sekali tak boleh. Nah, jadi air musabbal itu ambil untuk minum, kita gunakan untuk berwuduk, berdosa. Tetapi walau berdosa, wuduknya sah. Perhatikan nih, dia berwuduk pakai air musabbal, sah wuduknya. Kenapa sah? Ya, terpenuhi syarat, terpenuhi rukun. Tetapi perbuatannya berdosa karena menggunakan air yang tidak disediakan kecuali untuk minum. Sama dengan gini jemaah, habis main judi, menang dia. Menang main judi, sujud syukur dia. Berarti berkat nih judinya nih, kan? Menang. Dah. Menang dia. Ini untuk contoh aja nih. Udah menang, dia pun tunaikan umroh. Pakai uang hasil judi. Kalau banyak duitnya haji jemaah, tahun ini daftar, tahun ini kita berangkat, itu resmi. Tapi bayarnya mahal lah, dan resmi, itu resmi jemaah. Naik hajilah dia, kan, pakai uang hasil judi. Depan Ka'bah nangis-nangis, ya Allah, sedih dia. Nangisnya rupanya doanya, mudah-mudahan habis ini main menang lagi, ya Allah. Udah, hajinya sah hajinya karena terpenuhi syarat, terpenuhi rukun. Tetapi jangan pikir tentang pahala, pasti enggak ada. Yang dapat dosa. Enggak dikasihnya uang KPPS, petugas enggak dikasihnya, telapnya set masuk kantong, enggak kasihnya. Malam minggu dia beli kuih minuman sedekah untuk yang ngaji, uang telapan KPPS. Telapan. Sedekahnya sah, dosanya nggak ada. Sekuku ireng ora ono pahalanya, sikit pun nggak ada pahalanya, nggak ada. Yang ada dosa mutlak 100%. Hati-hati jemaah. Jadi air musabbal itu kalau dia berwuduk sah, tapi berdosa. Hati-hati nih kepada kita semua, istimewa yang muda-muda. Jangan nipu dalam hidup. Sekaya-kayanya penipu, belatung juga yang makan dia. Apa belatung? Ulat yang gede-gede itu, Pak. Itu sekaya-kaya penipu masuk dalam kubur, selesai jamaah. Ini aku kata yang muda-muda. Yang muda-muda otak tu jangan piktor, pikiran kotor. Nanti payah bersihkannya.
Saya harus ingatkan. Dah. Nah, itu ya selesai ya jamaah. Jadi dah sampaikan. Seterusnya. Faslun, idza ishtaba alaihi tahiran bi mutanajjisin ijtahada atau tahrim dhanna taharatuhu. Aduh, ini air enggak jelas ini suci atau najis. Suci atau najis. Suci atau najis. Oh, enggak jelas. Kalau ikutkan hukum asal, maka air ini suci. Karena asal-asal air suci. Nah, ini mana tahu jamaah? Mana tahu ragu-ragu kita? Asal-asal air suci. Tapi ragu dia, suci atau tidak? Suci atau tidak? Hendaklah dia serius memperhatikan sehingga nanti apa yang menjadi keputusannya, bersucilah dia. Nah, jamaah. Kan? Orang suka tanya saya, bagaimana kita masuk ke toilet umum atau katalah di galon? Tahu di galon? Apa? Enggak ada SPBU. Medan nih. Tempat isi minyak dah. SPBU itu kan di Jawa sana. Kita sini galon aja udah titik. Galon. Masuk kita ke situ. Tengok baknya. Aduh, ini air di bak suci apa? Enggak bisa. Enggak bisa gitu. Karena baknya tinggi. Baknya tinggi. Kecuali kalau baknya rendah, berkemungkinan masuk najis. Itu baru jamaah. Mungkin ini suci. Itu barulah kita serius memperhatikan. Oh, ini suci. Kerjakan jamaah. Sekali itu saya masuk ke SPBU. SPBU juga jadinya. Galon. Masuk. Masuk aku ke galon jamaah. Tup, buang air kecil. Masuk tengok. Ya. Air baknya bagus, tinggi. Airnya itu kuning. Normal tuh. Airnya kuning normal. Jamaah berarti banyak besi. Banyak besinya. Oke. Ya udah, saya nggak ragu sedikit pun. Memang agak bau, nggak ada masalah. Karena dia tinggi. Itu nggak boleh datang ragu. Ini baknya tinggi. Jangan-jangan masuk najis. Masuk nggak bisa. Kita nanti masuk dalam perangkap syaitan. Nggak bisa jemaah. Oke, boleh paham insyaallah? Ya, nah, tuh. Walau a'mah, sekalipun dia orang yang maaf saja buta. Tuna apa kalau buta? Tuna netra. Dia mesti berusaha. Tapi enggak nampak, masih ada satu lagi, bau. Masih bisa jemaah ya. Walau akhbaru bi tanajjusi qatun wa bayana sawa kana faqin muafiqan i'tamadahu. Ngapai kau tengok tadi? Macam tak beruduk kau. Ragu saya bang, air nih cemana? Rupanya si orang yang datang tadi ngasih tahu. Oh, usah kau ragu. Ini air najis. Dan orang ini orang yang bisa dipercaya. Dan dia jelaskan mengapa air itu air najis. Boleh dipakai, cakap dia. Atau kalau kita tahu memang dia orang yang mengerti hukum-hukum agama, boleh. Jamaah, saya masuk ke kamar kecil, selalu masuk ke kamar kecil. Ku tengok itu baknya embernya agak tinggi, tempatnya pun tinggi. Ya udah, saya yakin aja. Jamaah, apa masalah? Kan? Tahu. Oh, ini airnya cuman nanti itu masuk kita dalam perangkap syaitan. Oke ya, baik. Kemudian ini kitab kita ringkas tapi jelas. Faslun. Wa yahrumu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati ila lid-darurati. Emas dan perak haram kita gunakan selain untuk perhiasan. Perempuan boleh pakai emas, pakai perak. Laki-laki boleh pakai perak. Emas tak boleh. Tetapi selain itu, menggunakan emas perak tak boleh. Piring emas, piring perak tak boleh.
Sendok emas, sendok perak tak boleh, haram. Macam mana piring boleh emas perak? Jamaah yang dikasihi oleh Allah, dalam sejarah peradaban manusia termasuk sejarah Islam, pernah makmur orang memakai perabotan berbahan emas. Jauh kali ke Timur Tengah sana. Di Indonesia masa lalu pun ada kerajaan-kerajaan kaya perabotannya menggunakan bahan dasar emas perak. Yang muda-muda silahkan googling. Jadi tapi itu tak boleh, agama melarang. Sekarang ini kita tengok kadang-kadang ada orang yang super kaya itu, bahan-bahan emas, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram, biar perempuan, biar laki-laki. Tak boleh menggunakan wadah-wadah yang berbahan dasar emas dan perak. Kalau perhiasan perempuan boleh pakai, laki-laki tak boleh pakai. Jamaah, memiliki boleh. Kita laki-laki memiliki emas boleh, tapi memakai tak boleh. Illa li-darurati, kecuali karena terpaksa. Misal kita diundang oleh orang super kaya, makan di rumahnya, piringnya emas, makanlah situ. Karena kalau kita pulang nanti bahaya, sebab dia orang kaya. Orang kaya ini kalau dah tersinggung, bumi ini dibalikkan ya, jemaah. Jadi bahaya nanti itu. Ini kalau macam kita ni tersinggung tak apa-apa. Macam kita ni tersinggung, semut pun enggak nengok kita, jemaah. Tapi kalau dah orang kaya tersinggung, tutup pengajian ni bisa dibuatnya. Kan? Jadi udah makan aja kita situ. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa aja, makan kita boleh, dimaafkan. Itu situasi terpaksa, ya. Wattikhadhuha walau ina'an saghiran kamukhulatin. Walau kecil kita gunakan emas perak tadi itu, haram, jamaah. Tak boleh digunakan untuk benda-benda pakai. Misal cara orang perempuan zaman dululah, tusuk konde dia tu sanggul emas. Dulu ada gigi emas. Pernah dengar kan? Pernah ya? Mau ke mana, Mbak? Batang kuis. Dia mau tunjukkan emas dia. Arab apa yang di Mbak? Arab tuku manggis. Lagi ini ono manggis. Loh yang sana itu manis. Mau nunjukkan gigi emas dia. Sekarang jangan dibegal. Gigi emas dibegal. Sedangkan emas paslu pun dibegal. Kalau emas palsu dia cuma sekali palsunya. Kalau paslu dua kali dibegal. Kalau pas ompong Arab nang lubuk pakem. Arab tuku rukem. Neng kene rukeme asem. Monggo Pak, monggo. Jemaah, ya. Tak boleh. Jadi perempuan kalau punya emas dia pakai boleh. Laki-laki punya emas tak boleh pakai. Simpan boleh. Saya laki-laki punya perhiasan emas boleh, simpan boleh, pakai haram. Mengapa? Salah satu hikmahnya kepada semua, sifat dasar laki-laki itu mesti jantan. Makanya kita anak-anak dulu kalau berantem bagus, apalagi kalau ada luka-luka itu jadi kenangan sampai dewasa berantem. Anak laki-laki nggak pernah berantem, taunya bebedak. Pak laki-laki wajar, itu sudah sunnatullah laki-laki untuk berperang. Bukan perempuan tak boleh. Perempuan tu dia menjadi palang merah, perawat misal kata, untuk maju laki-laki. Nah, dalam jangka panjang memakai emas ini diduga
bisa mempengaruhi kejantanan laki-laki. Nanti dia lebih suka bersolek daripada perang. Laki-laki ni kalau dah suka bersolek dia, payah tadi tu jemaah. Itu dia. Kalau perempuan memang dia bersolek. Perempuan ni yang dah punya isteri, mawaman bini kita, cukupkan emas dia, cukupkan pakaian dia, enggak usah kasih beras, aman rumah tu. Itu aja kunci dia. Ini aku kasih tahu yang udah nikah. Itu aja. Enggak usah Niki. Istri-istri kita kasih pakaian, kasih dia emas, usah kasih dia makan, aman tuh. Aman. Tapi tak awak kasih dia emas, tak awak belikan dia pakaian, pol di rumah cukup makanan, merepet aja nanti dia merepet. Sabar kita suami direpetin istri, karena ada wali-wali Allah yang menjadi wali karena sabar direpet oleh istri. Maka di depan saya kalau mau jadi wali, cari istri yang tukang merepet. Kalau ternyata istri kita belum tukang merepet, kawin lagi sampai dapat yang merepet. Tiga-tiga merepet, tinggi kewalian. Malam minggu depan mak-mak tak ada lagi ikut ngaji. Kena marah aku jemaah. Ingat. Jadi salah satunya begitu, diduga bisa mempengaruhi watak kita laki-laki. Ya, diduga. Walaupun tak pasti, tapi agama mau menghalangi, jangan sempat terjadi. Maka kita laki-laki punyalah emas, perhiasan punyalah, tak apa-apa, tapi jangan pakai. Biar istri kita yang memakai, biar senang-senangkan istri. Menyenangkan istri pahalanya besar, luar biasa. Besar kan menyenangkan istri. Wa madhub bi zahabi, dan haram juga menempel pakai emas. Ini bolong misal kata, ditempel di patri, cara dulu patri tempel pakai emas, haram, tak boleh jamaah, ya. Wala yahrum madhub bi babil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinati. Sedangkan kalau ditempel pakai perak tak apa-apa. Tak apa-apa jemaah, karena nilai perak lebih rendah dari emas. Kecuali kalau besar tempelannya padahal enggak perlu. Itu haram, tak boleh. Tapi besar kalau perlu tak ada masalah. Wa yahillul muwawah bihima, boleh disepuh pakai emas dan perak tipis, setipis-tipisnya tipis. Karena kalau bahasa kita nanti panjang ceritanya. Mesti dibakar segala macam. Udah ringkasnya, bolehkah menyepuh pakai emas? Boleh. Tapi tipis, setipis-tipisnya tipis. Seakan-akan tak ada pula emas tu jamaah. Itu dia. Tapi untuk apa pula sepuh-sepuh pakai emas? Itu dibegal tu, kan? Pulpennya emas, handphonenya dilapis pakai emas. Untuk apa? Enak hidup macam kita lah. Bebas, mau kemana-mana, begal pun malas tengok kita. Iya. Mau pergi ke kedai, ayo, kau dah banyak harta itu susah. Susah. Kecuali kalau banyak harta digunakan untuk menolong orang lain, itu tak susah. Yang si begal mau begal pun tak jadi. Kenapa waktu aku menderita dulu, bapak inilah yang nolong aku. Cuma dasar hidayah belum datang sama aku, jahat juga aku. Tapi mau dibegal tak jadi. Itu hikmah sedekah. Saya tetap tujukan, utama yang muda-muda, jangan pelit sedekah. Jangan pelit. Itu banyak kali manfaatnya jemaah, banyak kali manfaatnya. Udah berapa malam minggu kita ngaji nih? 5. Ada 5. Ini kelima nih. Belum juga ada kawan minuman nih. Ini kan tanda orang sini pelit.
Kan? Apa entah tambah sikit gini kue sikit apa kan? Entah kue lapis walau cuma 2 lapis dia. Ini aku bilang sedekah. Ya, jangan tak sedekah. Udah gini nggak ngerti juga parah. Parah. Tak ngerti ya. Udah capek. Dah jamaah. Tapi tak ada kaji ini tak ada sama kita. Maka kapan kita mau menyepuh dia pakai emas? Dalam Islam jamaah, bukan hanya dalam Islam, dalam perekonomian di dunia ini, orang paling kaya bukan orang yang duitnya banyak, tapi yang emasnya banyak. Dan diterima atau ditolak, negara di dunia yang cadangan emasnya paling banyak saat ini sudah dalam bentuk Amerika. Jadi bukan uangnya itu, karena uangnya itu bisa naik turun, emasnya jamaah. Nah, makanya saya tidak ahli ekonomi, tetapi dari nengok tuntunan Rasulullah, hebat Rasulullah ini mengatur-aturnya itu. Siapa yang emasnya paling banyak, itulah yang paling kuat. Ini supaya paham. Cuma kan namanya hidup kita kan jual beli pakai mata uang, alat tukar tetap perlu juga jamaah. Ya, baik. Sudah kita tinggalkan itu. Faslun, satu pasal. Yusanus siwaku fi kulli hal. Sunat sikat gigi dalam setiap keadaan. Wa yata'akkadu, lebih utama mau berwudu sikat gigi. Mau sembahyang sikat gigi. Ya. Apa lagi ini katanya ni? Likulli ihramin. Apa maksud likulli ihramin ni? Ya. Ya, mau sembahyang. Sembahyang sunatkah sembahyang sikat gigi. Mau baca Quran, mau baca hadis, mau berzikir, sikat gigi. Kita enggak biasa. Kita biasanya sikat gigi itu sekali atau 2 kali bangun tidur, nanti malam mau tidur. Enggak biasa. Kalau orang Arab jamaah, itu dia biasa pakai kayu sugi itu. Tahu kayu sugi itu jamaah? Ya, kadang ada yang besar, ada yang kecil. Itu ujungnya dihaluskan, itu di kantong. Jadi kadang sedang ngomong-ngomong gini, masuk. Tapi panjanglah dia. Masuk. Sedang ngomong gini. Saya perhatikan itu. Waktu di Masjidil Haram saya tengok polisi-polisinya itu. Apa di kantong orang tu? Rupanya sugi. Kalau kita polisi kan di kantongnya pulpen. Lain daerah lain. Ya kan betul aku. Kalau di sana itu sugi. Jadi saya perhatikan. Enak aja polisi itu. Taruh. Udah adat. Dan bagus. Jamaah, bagus sekali, banyak kali manfaatnya siwak itu. Cuma kita nggak biasa. Biasanya kita pakai sikat gigi pakai odol. Itu kebiasaan kita. Manalah mungkin kita bawa odol. Tetapi waktu saya di Malaysia, itu sugi dibuat bentuknya macam gel. Jadi dia bukan odol. Macam gel jamaah. Itu dibuat macam gitu. Ya pasta tapi lebih cair dia. Nah itu dipencet pakai tangan udah. Nggak pakai air jamaah. Nggak bau tangan, nggak apa-apa. Dah simpan lagi. Bisa gitu. Boleh, tak ada masalah. Siwak. Jadi sikatlah gigi. Apalagi waktu gigi itu sedang kuning-kuning. Kecuali jenis giginya memang kuning. Itu tetap disunatkan. Kuat sekali aturan. Mau masuk rumah, bangun tidur, mau tidur, kapanpun bau mulut berubah, sunat sikat gigi. Tapi kita kadang itulah, makanan kita tinggi kadar gulanya, sikat giginya malas. Kesudahan mudah kropos dan sakit gigi. Tariknya ke belakang jamaah. Tu saya lah tu. Macam ditarik kepala tu jamaah ke belakang. Sakit kali. Kesudahan pergi ke dokter gigi. Digergaji orang tu gigi aku.
Ya pakai gergaji dokter gigi lah. Cabut. Jangan terbayang senso. Senso gergaji mesin. Bukan. Si gergaji, alhamdulillah aman jamaah. Kita kurang memperhatikan. Nah, siwak itu, kayu siwak itu banyak kali khasiatnya. Terlampau banyak jamaah ya. Tapi ini hukumlah dulu ya. Wa yukrahu lis-shaim ba'da zawali. Orang yang berpuasa makruh sikat gigi setelah tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu sembahyang zuhur. Awas, puasa apapun, Ramadankah, puasa sunat, kalau sudah masuk waktu zuhur, makruh sikat gigi. Nah, ini pendapat umum dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi fatwa Imam Nawawi enggak apa-apa. Nah, Imam Nawawi berfatwa enggak apa-apa, enggak ada masalah, tidak makruh. Itu fatwa beliau jamaah. Jadi macam kita nanti kalau kerja jumpa orang banyak, sebab siang itu kalau dia kan kita tidak makan, itu mempengaruhi aroma mulut kita. Sedangkan kita kerja dengan ramai orang, nanti sedang kerja kecium bau mulut, nanti menimbulkan pemahaman buruk. Orang Islam jijik, bau. Kalau gitu ceritanya, ikut fatwa Imam Nawawi. Sikat tak apa-apa, sikat gigi boleh jamaah ya. Wa yahsulu bi kulli khashin illa isba'ahu. Boleh pakai apa aja sikat gigi, yang kesat-kesat boleh. Pakai apa aja boleh jamaah. Silakan. Kadang-kadang pakai ini putangan, boleh. Tapi jari tak masuk. Walau maaf jarinya kasar kesat. Kena ada juga yang gitu saya tengok dulu. Kayak ini aja dia. Dah. Tak jadi jamaah, tak jadi. Sama sekali tak jadi. Jadi sikat gigi pakai kesat-kesat boleh. Silakan. Kalau sanggup kita membawa kayu sugi itu bawa, itu bagus sekali jamaah. Bawa bagus sekali ya. Wal araqu aula summa nakhlu. Kayu sugi yang kita pakai selama ini, yang sering dibawa. Kalau sekarang enggak macam dulu payah menunggu orang pulang haji. Kalau sekarang ya kedai-kedai herbal ada. Kayu sugi itu lebih bagus dipakai daripada kayu pohon an-nakhlu. Nakhlu ni kurma. Nakhlu apa nakhlu? Ya, kurma jamaah ya. Daripada itu. Jadi dipakai sajalah kayu sugi itu. Itu pakai. Yang penting yang kesat-kesat ya. Wa yustaka biyabisin nudya bil ma'a itu ya. Jadi kayu tadi kalau dia kering basahkan sikit, pakailah itu. Jadi dari kanan ke kiri. Gini dia jamaah. Kecuali lidah, kalau lidah dari atas ke bawah, dari pangkal ke ujung, lidah pun disugikan jamaah. Tapi ingat dihaluskan ujungnya. Ada yang pernah dengar ngaji kayak gini? Ya, dibelinya kayu sugi, ujungnya tidak dihaluskan. Belakangan cerita dia sama saya, berdarah mualim, enggak ada berdarah lah bilang. Orang kayu itu jamaah, kayu. Berdarah lah. Jadi aku bilang kayu itu dihaluskan. Niat dia baik. Inilah jamaah, niat baik kalau enggak ada ilmunya bahaya. Kan? Jadi kayu sugi itu dihaluskan persis seperti kuas. Dia pakai gini. Keras, berdarah lah jamaah. Tak bisa. Niatnya baik, dah dapat pahala. Tetapi caranya, maka dihaluskan dia, ya. Wa an yaddahina ghibban. Pakai minyak juga rambut sekali-sekali bagus. Jamaah supaya basah dia. Kalau dulu ada jual tu tanco ya, berapa sebungkus tu? Cara dululah cepek jamaah. Wah, berkilat. Kilat. Wah, lengket-lengket. Kepeleset lalat. Dulu. Wa yaktahila witran. Bercelak kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bercelak laki-laki. Di sini walau hukum fikih kata laki-laki bercelak, kerana di Arab laki-laki bercelak, perempuan tidak. Di sini jangan coba laki-laki bercelak.
Walaupun hukumnya sunat. Tak bisa jemaah, lain daerah lain. Walau hukum fikihnya begitu. Di Indonesia nih, nggak usah Indonesia lah. Kita sinilah percut nih. Coba pegang kepala kalau berani. Pegang kepala. Tepuk. Kepalaku dipiltra nih. Kepala dipiltra, pitra. Jemaah kan? Tak boleh. Tapi orang Arab megang kepala biasa normal. Jangan kita bilang anak ni enggak ada sopan sama ayah dia. Ayahnya dipegangnya kepala. Orang Arab biasa pegang gini jemaah. Hop. Macam ada jin ni. Jemaah. Pegang kepala biasa. Kita tak boleh. Lain tempat, lain adabnya. Orang Arab itu jenggotnya panjang, kita pegang. Itu senang, tanda bersahabat. Kita peganglah. Kalau enggak itu pangkal perang dunia ketiga. Enggak boleh. Aturan beda. Jamaah itu enggak sama. Kita ni makan kita sepiring-sepiring. Orang Arab setalam 3, 4, 5 orang. Kita yang enggak biasa jijik. Bekas tangan di situ. Itu lain-lain, enggak sama. Termasuk pakai celak. Walau ini sunnah Rasulullah, adat kita di sini tidak. Laki-laki pakai celak. Apalagi sekarang hebat media sosial nih. Nanti jadi viral. Ya, jadi viral. Hati-hati dalam menggunakannya. Walau hukumnya sunat. Kemudian sunat mencukur kumis. Ini aku tipis baru tumbuh. Memotong kuku. Motong kuku itu ada 2 cara. Yang mudah caranya dari jari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking. Pindah kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, baru terakhir ibu jari kanan. Ada 2 cara, tapi ini cara yang paling mudah. Jamaah, potong dia. Jangan sembarangan. Pasti ada hikmah. Bahwa kita tak tahu apa hikmahnya, itu nanti dulu. Tapi pasti ada hikmah. Sunat. Kemudian mencabut bulu ketiak, hajab kalau ini. Sakitnya luar biasa. Hutan awak lebat. Maka di sini disebutkan kalau sanggup. Kalau tak sanggup, cukur. Bulu ketiak, cukur jamaah. Menghilangkan rambut kelamin, saya tak terangkan lagi. Kemudian membiarkan tumbuh jenggot. Itu ya, biarkan tumbuh jenggot. Dulu saya pelihara jenggot awal-awal. Belok. Jadi belok. Jadi kata mama saya macam kambing ku tengok jenggot kau. Iya pula saya fikir. Awal-awal dulu. Jamaah. Iya pula. Tapi alhamdulillah belakangan dah tak lagi. Dah bagus dia jamaah. Dah pandai awak. Tumbuh jenggot, ya. Orang Arab itu laki-laki umumnya jenggot. Kita tak semua begitu, ya. Wa yakhdhiba syaiba bi humra as-sufrah. Mengecat rambut, mengecat uban. Boleh sunat jemaah, ya. Warna merah atau kuning. Hitam tak boleh. Merah atau kuning. Tapi macam kita ngapai pula merah kuning, nanti bilang orang. Aku tengok abang macam dah dekat-dekat yang 1x2 aku tengok. Kan? Betul. Tak perlulah. Tapi kalau mau dicat boleh. Warna yang merah atau kuning. Haram hitam. Cemana kalau perempuan atau istri seseorang khilaf. Kalau istri orang khilaf. Karena boleh jadi untuk keharmonisan rumah tangga. Maka ada kata boleh, ada kata tidak. Ya. Kemudian macam perempuan pula, hiasilah tangan kaki dia pakai perhiasan. Inai misal kata. Boleh. Tujuan bukan wajib, bukan apa, sunat untuk keharmonisan
rumah tangga. Tapi kan bukan adat kita. Itu umumnya adat Arab atau India. India hidungnya mancung-mancung, awak hidungnya mancung ke dalam. Pakai juga lah hiasan tadi, macam kucuk-kucuk hatai kesudahan ke rumah kan jemaah. Walau hukumnya sunat untuk keharmonisan rumah tangga. Macam kita, maksud saya begini, bahwa yang disampaikan di kitab itu betul, tapi bukan serta-merta bisa kita terapkan. Tengoklah situasinya. Nanti inilah istri-istri kita yang sudah ngaji malam nih. Oh bagus, besok dipanggilnya tukang inai, dilukis-lukisnya. Laki dia heran, kau menggatal kau yang tengok dia, menggatal kau. Kan jadi marah nanti laki dia. Jadi sebab begini jamaah, kadang-kadang yang mengaji ini apa yang ada di kitab langsung dia terapkan, amalkan, gak bisa. Tengok-tengok situasinya. Solat di saf pertama paling bagus, itulah kaji dia. Masuk dia di saf pertama. Oke, tak apa. Imam batal. Macam mana? Dia tak bisa ganti. Guitnya sebelah, maju kau. Ih, kok aku pula? Kan? Yang sebelah, kok cakap-cakap kalian? Gitu. Yang satu, untung aku nggak cakap. Batal sembahyang. Sebab nggak dilarang di saf depan, tapi mau paham. Takut-takut kita imam batal, kita nggak sanggup. Itu masalah. Yuk kan bagus pak, padilatnya di saf depan. Ya iya, kita nggak tolak, tapi ilmunya ada enggak? Itu hati-hati. Jadi bukan salah kitab, tapi penerapan mau pandai. Ya. Wa yukrahul qaza, makruh kojek. Tahu pangkas kojek? Yang separuh licin, separuh ada rambut atau diukir-ukir, itu makruh. Jemaah, tak baik, Rasulullah larang. Kemudian makruh mencabut uban. Itu makruh. Memang gatal. Tak ada uban pun awak menggatal juga. Ya, makruh. Tapi ya garuk-garuk sikit boleh lah jemaah ya. Enggak tahan awak cabut, boleh, tak apa-apa, tak sampai berdosa. Orang gatal kali. Nanti sedang undangan garuk lagi, sedang sembahyang garuk, saya cabut. Tak berdosa. Tak apa jemaah. Cuma kalau masih bisa tahan, baiknya tak usah dicabut. Kemudian mencabut jenggot, makruh. Ya, jemaah. Jalan pakai satu alas kaki. Dia jalan alas kakinya sebelah aja, sebelah enggak pakai. Itu makruh. Ya mana tahu 2024 menjelang pemilu ada model kayak gitu. Mana awak tahu? Kan? Makruh. Atau walinti'alu kaiman, pakai alas kaki intial memakai alas kaki berdiri kalau takut jatuh. Kalau tidak tak apa. Memakai celana panjang atau celana pendek berdiri makruh jika takut jatuh. Jika tidak tak apa. Jamaah. Namun sebaiknya tetap dalam keadaan duduk. Itu ya, mau hati-hati. Dah. Sebelum diteruskan ada hal. Apa-apa hal? Sila. Masalah tadi yang air yang disedekahkan tuh minum. Berarti air jam-jam tuh masuk juga? Masuk. Itu malah itu kalau air Zam-Zam pemerintah Arab Saudi langsung, bukan masyarakat. Itu di mana-mana tempat. Ambil sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya. Air wudu boleh. Boleh air Zam-Zam masuk boleh. Untuk berwudu? Iya. Air Zam-Zam? Iya. Lah sedangkan air di rumah kita boleh, air Zam-Zam apa lagi? Enggak, tadi kan Ustaz bilang kalau air yang disediakan untuk minum. Bukan. Lain air yang untuk ini pertanyaan lain-lain.
Air zam-zam bolehkah untuk minum? Boleh. Bolehkah untuk wuduk? Boleh. Air yang dikhususkan untuk minum, bolehkah untuk berwuduk? Tak boleh. Sebab dia digunakan untuk minum. Itu namanya air musabbah. Jam-jam itu tidak dikhususkan untuk diminum berarti Ustaz ya. Berarti kan gimana? Gini, ada tempat-tempat memang digunakan untuk minum. Airnya air zam-zam. Maka kalau pemerintah Arab Saudi mengumumkan ini hanya untuk minum, digunakan untuk berwuduk, haram. Tetapi kalau tak ada pernyataan begitu, lantas digunakan untuk berwuduk, boleh, tak ada masalah. Namun secara umum air zam-zam boleh untuk berwuduk. Mana tahu langkah kanan kita ada rezeki tunaikan ibadah haji kah umrah kah, saya mau bagi tahu, jangan pernah ragu minum air zam-zam. Sedikit aja rugi, minum sebanyak-banyak, nanti gembung, biarin, nggak apa-apa, itu air yang terbaik di muka bumi, jamaah. Itu saya bagi tahu, siapa-siapa yang mau pergi sana, minum air zam-zam. Mau yang hangat ada, mau yang dingin ada. Jangan ragu. Aduh, nanti cemana? Kalau air kita sini air biasa, air zam-zam, air yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau minum sedap-sedap, tak ada masalah. Oke, lain. Ya. Masalah tadi mencabut atau mencukup hukum itu. Saya pernah itu ikut Jumat Tabligh sama 40 hari, apakah itu ada waktu temponya sama 40 hari sekali? Pendek kata, kalau sudah nampak dia tebal, cukur. Itu aja yang penting. Itu yang paling penting. Asal dah, memanglah nanti satu-satu pendapat katakan dalam masa sekian hari, oke, panjang ceritanya, maka saya singkatkan. Apa dia? Bila nampak tebal sudah cukur. Gitu. Lain? Sila. Nanti masuk lagi bab baru kita. Terkait tadi sedekah. Sedekah. Yang uang dari yang jelas tadi. Ya. Itu kan sedekahnya sah. Ya. Kata dapat. Pahala terdapat. Ya. Nah, bagi kita yang makan sedekah tadi, kebetulan tahu pula itu uang gitu. Kemana Ustaz? Bagi kita yang makan. Kalau kita tahu itu asal dari perbuatan haram, baiknya jangan dimakan. Tapi jangan bilang sama dia, tidak baik, agama pun melarang. Baiknya jangan makan. Lantas sudah dihidang, kalau bisa bawa pulang, tengah jalan kasih kepada orang yang lebih memerlukan. Ya itu. Ya gitu. Kalau nggak tahu, ya dimaafkan. Kita udah tahu yang dihidangkan kue lapis cuma 2 lapis, dia cocok, nggak usah makan. Yang dihidangkan ayam bakar madu, minumnya kopi susu, nggak dimakan eman-eman, dimakan haram. Inilah gara-gara ngaji sama si Julpan ini, pening kepala wak, kata dia. Kita pandai, kalau sikit nggak mau, kalau banyak alhamdulillah. Salah. Kalau haram tetap haram. Sikit haram, banyak haram. Tapi tidak boleh nanya sama yang punya, kau duit haram apa halal nih? Tak boleh. Agama melarang. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Masih? Kalau sudah kita teruskan ini. Kita teruskan. Faslun, fasal. Oke. Wa furudul wudu'i sittatun. Kita mau berwudu ada aturan yang tidak boleh ditinggalkan. 6 ini kadang disebut rukun, kadang disebut fardu jamaah. Ya. 1, niat mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a. Itu aja udah cukup. Jangan panjang-panjang. Sengaja aku mengangkat hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala, panjang. Untuk berwudu, nawaitul wudu'a cukup. Tak usah pakai fardu pun sah.
Mengapa saya terangkan begini? Karena ada sebagian orang payah dia berwudu. Sengaja aku mengangkatkan hadas kecil. Apalagi cara anak sekarang, awak angkat kemana dia pak? Kata dia. Kan? Kalau ringan bisa lah, kalau berat cemana? Kata dia. Padahal itu terjemahan sebenarnya menghilangkan. Tapi tak apalah mengangkat. Maka saya beritahu, yang mudah, ringkas, nawaitul wudu'a, sah. Berapa kata tuh? Kalau Arabnya cuma 2, nawaitul wudu'a. 2 bentuk, meskipun nanti jadi 3 itu sebetulnya. Kalau terjemah Indonesia, sengaja aku berwudu, sah, dah selesai. Tak wajib menyebut kata-kata fardu. Sembahyang pun gitu jamaah. Allah. 3 kali lumayan. Ada yang belum masuk katanya, belum masuk. Kata awak macam mana mau masuk? Ada portal? Kata awak. Nanti pada sembahyang saya bagi tahu caranya supaya mudah. Allah Akbar. Sedap kali jamaah, selesai. Orang sampai syukur jadi makmum. Kalau jadi imam, awak di belakang lama kali pun. Mam, kata awak, kejap. Jangan bilang tidak. Ini nanti pada bagian solat jamaah. Ini pada bagian cukup sengaja aku berwudu. Selesai. Ingat, niat bukan di mulut, niat dalam hati. Di mulut mau diucap enggak diucap tak apa-apa. Cuma kalau diucap, jika itu memudahkan nanti waktu berwudu, sunat. Di sini yang hati itu jamaah ya. Sengaja aku menghilangkan hadas atau bersuci untuk sembahyang atau seterusnya lah ketika membasuh wajah. Jadi kapan air kena pertama kali ke wajah, di situ terpasang niat. Aku contohkanlah nih. Ini anggap ajalah keluar air dia jamaah. Anggaplah. Tak? Mana bagian wajah saya kena pertama? Manapun. Cuma yang terbaik kanan atas. Kena. Begitu dia kena, saya tangan tak usah gini pun, gini aja dah. Bunyikan di hati. Selama air itu masih ada ngalir. Bunyikan dalam hati. Sengaja aku berwudu. Dah. Selesai. Jamaah. Barulah ratakan air dia. Ratakan seterusnya. Boleh paham nih? Jangan susah-susah. Karena sering kali saya dapat orang susah kali beribadah. Ini niat belum masuk, airnya sikit pak. Ini, aku bilang selama dia tidak najis air tadi, pakai. Entah. Aku bilang kalau entah mentah nanti tu, pakai. Jangan begitu. Mudahkan, jangan susah-susah kita. Boleh paham insyaallah. Wa yanwi salisul bawli wa nahu istibahati fardhis shalah. Ada orang sakit buang air kecil enggak habis-habis. Ada tu? Ada istilah Arabnya, tak penting bagi kita. Ada sakit buang angin enggak habis-habis. Pat-put. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis ya, Mas. Tapi nanti ada masanya dia berhenti sendiri, sama ada angin atau air seni kita, ada masanya. Oke. Dah, ini ada khusus sikit. Nah, bagi si orang yang mengalami buang air kecil enggak habis-habis, sama ada perempuan atau laki-laki, maka antara pakaian dalam dengan kelamin itu mesti ada pembatas. Dan dia baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu solat. Begitu masuk waktu solat, sesak kencing. Lantas kita contoh dulu. Sebelum masuk waktu solat dia buang air kecil. Kan enggak putus-putus. Basuh, kasih batas. Saya minta izin kepada semua, saya tak maksud apa-apa. Anggaplah ini kelamin laki-laki. Jamaah. Buang air kecil, buang. Basuh, kasih pembatas antara kelamin dia dengan pakaian dia, pakaian dalam tu. Kalau perempuan mudah memahaminya, pembalut. Nanti kalau bilang laki-laki pembalut, payah pula, kan? Pembatas. Supaya jangan air seni yang keluar terus-menerus itu menajisi pakaian dalam. Ingat, waktu solat belum masuk, berwuduklah dia.
berwudu. Sah, tak ada apa-apa. Niat dia yang paling aman, sengaja aku berwudu. Sengaja aku berwudu. Dah. Tetapi kalau nanti sebelum masuk waktu solat dia sudah basuh, dia berwudu, sah wudunya. Begitu nanti azan mau sembahyang, tak boleh dipakai wudunya ini. Tak boleh. Karena orang yang mengalami sakit air kencing keluar terus menerus, dia baru boleh berwudu setelah masuk waktu. Kalau dia buang air kecil. Tapi kalau tak buang air kecil, tak ada masalah. Jamaah, dapat paham insyaAllah? Berwudu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk azan. Buang air kecil lah saya, basuh, pakai pembatas. Berwuduklah saya, sah, boleh sembahyang. Kapan wuduk saya batal? Antara lain, kalau air seni saya berhenti dengan sendirinya, maka wuduknya batal. Dapat paham? Untuk dia berlaku khusus. Berlaku khusus. Jadi kapan air seninya berhenti total? Disitulah wuduknya batal. Dapat paham insyaAllah? Okey. Kalau yang buang angin, tak ada najisnya. Tak ada najisnya, jemaah. Begitupun kalau dia mau berwuduk pas sedang-sedang buang angin untuk sembahyang, nanti juga setelah masuk waktu solat. Niatnya sengaja aku berwuduk. Termasuk maaf, perempuan yang mengalami keputihan. Itu pun masuk macam air seni tadi yang keluar-keluar terus. Okey ya. Dah. Yang ini saya tak baca lagi. Yang kedua, jam berapa sudah? 10:30. Terpulang kita. Kalau sudahi, kalau teruskan. Sesudahi dulu. Nanti akan, sebenarnya kita sudah tahu nih, akan datang basuh muka. Saya mau jelaskan mana batas muka. Karena tak satu dua orang waktu basuh muka tak rata dia. Tak rata. Satu, yang kedua, karena tongkat bibirnya mahal. Lipstik kan artinya tongkat bibir. Pakainya merah, kalah warna cenil. Enggak, berwuduk. Tak sah wuduknya. Apalagi kalau tongkat bibir tadi itu membuat air tak masuk, tak sah wuduk. Jamaah, sembahyanglah dia, tak sah sembahyangnya. Tapi itu akan datanglah, kita ceritakan insyaallah. Akan datang kita baca Mau'izatul Mukminin. Masih ada lagi ya. Karena Sya'ban masih itu. Kan Sya'ban nanti 1-2 kali lagi masih bisa jumpa. Insyaallah mudah-mudahan ini selesai. Malam ini sampai sini dulu. Tolong bagi tanda rukun yang kedua, membasuh wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.